Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuasi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Wabil khusus pada hari ini kita dapat hadir melaksanakan ubudiyah kita, yaitu salat Jumat berjamaah yang insyaallah akan kita laksanakan beberapa saat lagi insyaallah. Selawat dan salam kita semoga selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun sebelum khatib kita menaiki mimbar, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Informasi pertama, waktu sholat Jumat kita pada hari ini masuk pada pukul 12:20 menit. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 12:12 menit. Ya, lebih kurang 8 menit lagi waktu sholat Jumat kita akan masuk. Ya, bagi bapak-bapak yang masih berada di rumah atau dalam perjalanan, bersegeralah untuk menuju ke masjid demi kesempurnaan daripada ibadah sholat Jumat kita. Dan untuk khatib Jumat kita pada Jumat kali ini, insyaallah khutbah akan disampaikan oleh Buya kita, yaitu Buya Haji Masuk Abidin. Ya, sampaikan oleh Buya kita selaku Ketua Umum Masjid Raya Al Munawwarah. Informasi berikutnya terkait dengan sebentar lagi kita akan memasuki hari Lebaran Haji atau ibadah haji, dan kita akan melaksanakan kegiatan kurban di Masjid Raya Al Munawwarah, dan panitia kurban Masjid Raya Al Munawwarah sudah menetapkan harga atau sepertujuhnya daripada satu ekor sapi berjumlah Rp2.800.000, sudah termasuk dari biaya penyelenggaraan atau pemotongan sapinya. Dan sampai saat ini sudah mendaftar lebih kurang 3 kelompok, ya. Jadi bagi bapak-bapak saudara yang sekiranya ingin berkurban tahun ini di Masjid Raya Munawwarah atau ada sanak famili yang ingin berkurban, maka segeralah untuk mendaftarkan dirinya kepada panitia kurban Masjid Raya Al Munawwarah. Berikutnya tentang keberangkatan jemaah haji, ya, yang berasal dari Masjid Raya Al Munawwarah. Jadi ada beberapa orang yang akan berangkat, akan masuk asrama haji tanggal 23 Maret ini, termasuk pembimbing haji yaitu Buya Haji Ahmad Lubis. Insyaallah akan bertolak pada tanggal 24, ya. Masuk asrama tanggal 23. Jadi kita di Masjid Raya Al Munawwarah akan melaksanakan kegiatan pelepasan jamaah haji di Masjid Al Munawwarah besok, ya, setelah KBS insyaallah. Jadi mari kita hadiri acara ini, ya, setelah KBS besok hari insyaallah. Dan sebagaimana biasa laporan-laporan keuangan akan kita sampaikan besok sebelum KBS dimulai. Demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan, dan apabila nanti ada informasi baru insyaallah akan kami sampaikan kembali. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan apabila waktu telah masuk nantinya para khatib kita persilakan untuk menaiki mimbar. Dan sebelumnya bagi bapak-bapak yang telah ada dalam masjid, mari kita teduhkan sosok yang terdepan terlebih dahulu agar setelah kita melakukan tidak melangkahi kepada budak-budak kita. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين وهو القائل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, semoga kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketakwaan itu adalah harta kekayaan yang paling besar. Innal muttaqina mafazah, semata-mata orang yang bertakwa
bertakwa saja yang menjadi pemenang. Pemenang di dalam peperangan apa saja, baik peperangan antara diri kita dengan nafsu, maka pemenangnya adalah orang yang bertakwa. Kemenangan di dalam perjuangan politik, yang menang selalu orang yang bertakwa. Walaupun orang yang tidak bertakwa menang sebentar, tetapi mereka akan tetap kalah. Yang menang itu tetap orang yang bertakwa. Begitu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak pernah mungkir dengan janjinya. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu benar, selalu benar. Karena itu marilah kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita iringi dengan salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kepada beliau telah diturunkan wahyu sebagai Nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi sesudahnya lagi. Kita cemas ketika kita bertanya kepada anak-anak kita di SMA sekarang, siapa nabi yang terakhir? Mereka tak pandai menjawab. Tidak tahu kita bagaimana cara pendidikan agama di sekolah-sekolah umum kita sekarang. Aneh. Saya pernah bertanya kepada anak SMA, tahukah kamu siapa nabi yang terakhir? Mereka mengelak. SMA itu sudah sekolah 12 tahun, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, tambah 3 tahun di SMA. Kemudian setelah itu mereka akan masuk perguruan tinggi. Selesai perguruan tinggi, mereka akan menjadi pemimpin umat. Bagaimana jadinya kalau umat Islam yang akan menjadi pemimpin umat tidak mengenal Nabi yang terakhir? Karena Nabi yang terakhir itu disebutkan bahwa Muhammad SAW adalah akhir Nabi, la Nabi ba'da. Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi sesudah. Untuk apa Nabi yang terakhir ini dikirim? Allah mengutus Nabi yang terakhir ini karena manusia sudah berada di puncak akhlak yang paling buruk, akhlak jahiliyah. Manusia sudah berada pada puncak akhlak yang paling buruk sekali, akhlak jahiliyah. Tahukah kita bagaimana akhlak jahiliyah itu? Kalau kita buka sejarah, kita akan mendapat bagaimana sahabat Rasulullah Ja'far bin Abi Thalib ketika dia berpindah dari Mekah ke Habsyi, ditanya oleh Raja Habsyi yang beragama Kristen itu, Raja Najasyi, pertanyaannya kepada Ja'far bin Abi Thalib hanya satu: kenapa kalian pindah kemari? Agama kalian berbeda dengan kami, adat budaya kalian berbeda dengan kami, kulit kalian juga berbeda dengan kami. Kulit kami hitam, kulit kalian adalah putih kecoklat-coklatan. Nah, apa yang menyebabkan kalian pindah kemari? Dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan kalimat pendek tetapi mencakup seluruh masalah akhlak orang di zaman itu. Jawabnya, ayyuhal malik, kunna ahla jahiliyah, na'budul asnam, na'budul maitah, na'til fawahish, nuqatti'ul arham, nusi'ul jiwar, wa na'kulul qawiyyu minna, dha'ifun minna. Hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu fa amanna bihi wa saddaqnahu. Masya Allah,
hadis ini mutawatir. Bagaimana Ja'far menjawab? Ayuhal malik, wahai raja, kunna, kami ini semua yang pindah 100 orang ini jahiliyah, adalah orang jahiliyah. Kami na'budul asnam, kami menyembah materi, kami menyembah benda, kami menyembah berhala. Kondisi ini sekarang terjadi di mana-mana di dunia. Di saat sekarang, lihatlah perang yang terjadi antara Iran dengan Amerika, juga bersatunya Amerika dengan Israel, Yahudi. Mereka, orang-orang Yahudi dan orang Amerika itu adalah na'budul asnam, penyembah materi. Yang alhamdulillah pada saat sekarang terbukti bahwa materi itu tidak berguna apa-apa. Itu yang pertama. Na'budul asnam, kami memakan bangkai. Makan bangkai itu memiliki falsafah yang luas sekali. Pertama, mereka tidak mengenal halal dan haram. Yang kedua, memakan bangkai adalah membunuh kebenaran, kemudian makan dari hal yang dibunuh itu. Ternyata kondisi ini terjadi sekarang, di mana di dalam WA yang kita miliki dalam kantong kita masing-masing, yang ada di dalam itu ada fitnah, dan justru kita semua ikut pula menyebarkannya. Bukankah ini termasuk di dalam na'budul asnam wa na'kulul maita? Sama saja. Nah, oleh karena itu disebut yang ketiga oleh Ja'far bin Abi Thalib, nuqatta'ul arham, kami memutus silaturahmi. Wa nusyi'ul jiwar, kami melakukan yang keji-keji. Wa na'til fawahish, kami juga selain daripada memutus jiran juga melakukan keburukan terhadap jiran itu. Dan yang terakhir adalah wa na'kulul qawiyyun minna dha'ifun minna, yang kuat daripada kami senantiasa memakan yang lemah daripada kami. Bukankah itu dunia sekarang? Nah, Rasulullah SAW diutus sebagai nabi terakhir ketika akhlak manusia sudah berada pada akhlak jahiliyah. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW diutus dengan kalimat innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlak, bahwa aku diutus semata-mata memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana Rasulullah memperbaiki akhlak manusia? Inilah yang menjadi pokok khutbah kita. Silahkan nanti dibaca di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 102 sampai dengan ayat 108. Silahkan anak-anak saya, anak-anak kami yang di sekolah belajar Al-Quran, tolong buka nanti di rumah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, bukan surat Al-Baqarah tapi surat Ali Imran pada ayat 102 sampai dengan 108 yang kita jadikan menjadi pokok khutbah kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar. Takwa yang benar itu dua. Pertama, hati-hati. Yang kedua, sangat takut berbuat buruk. Jadi yang dikatakan takwa itu yang benar, pertama sangat berhati-hati, yang kedua sangat takut berbuat kejahatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati sebelum kalian
menjadi orang muslim yang selamat dan menyelamatkan. Ini yang kedua, akhlak. Yang ketiga, wa'tasimu bihablillah jami'an, berpegang teguhlah selamanya kepada tali Allah, yakni bertauhid. Jangan meninggalkan Allah dalam semua kerja kita. Karena itu kalau kita menjadi pedagang, ikutkan Allah berandil dalam dagang kita. Kalau kita menjadi khatib, ikutkan Allah dalam khutbah kita. Jangan hanya berkhutbah murid yang tidak tahu tanpa dalil Al-Quran. Kalau kita menjadi tentara, ikutkan Allah menjadi pengawal kita. Kalau kita berumah tangga, ikutkan Allah di dalam menghidupkan rumah tangga kita. Itu yang dimaksud dengan wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kepada Allah dalam keseluruhan urusan kamu. La tafarraqu, ini yang keempat. Jangan berpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menegaskan la tafarraqu itu jangan bercerai-berai. Maknanya jangan bercerai-berai itu dua. Pertama, bercerai-berai dengan Allah, lupa pada Allah. Yang kedua, bercerai-berai dengan manusia. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, irhamu man bil ardi yarhamkumullah wa man fis sama. Kasih sayanglah kepada penduduk bumi, niscaya Allah akan menyayangimu, dan juga penduduk langit akan menyayangimu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum. Yang kelima, ingati nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu pada masa dahulu berperang, bercerai-berai, berselisih, seakan-akan memiliki rumah di tepi jurang, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatmu dengan akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak yang mulia itu? Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Yang sesempurna iman seorang adalah yang paling baik akhlaknya. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka diajarkan kepada manusia akhlak yang sempurna. Akhlak yang sempurna, jangan mencemooh, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan berzina, jangan membunuh, jangan menganiaya. Alangkah indahnya kehidupan itu. Tetapi yang jangan-jangan itu sekarang justru itu yang disukai oleh manusia di dunia ini. Oleh karena itu, masuklah kita kepada akhlak yang keenam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kamu menjadi umat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan dan kebajikan. Dua hal. Pertama, kebaikan, al-khair. Yang kedua, kebajikan, berbuat baik itu. Nah, oleh karena itu penerjemahan ayat Al-Quran ini sangat luas sekali. Oleh karena itu disebutlah oleh Rasulullah SAW, Anda ingin baik, berpedomanlah pada Al-Quran. Oleh karena itu, khatib sebagai yang diamanahi oleh jemaah memimpin masjid, maka undang-undang di masjid adalah undang-undang Al-Quran. Undang-undang di Masjid Al-Munawwarah adalah undang-undang Al-Quran. Oleh karena itu kita tidak pernah mencampakkan pengurus walaupun dia sudah tua sekalipun. Kalau dia tidak sanggup, kita tambah dan kita bantu. Sebab Al-Quran tidak membenarkan orang mencampakkan temannya. Berbeda dengan organisasi massa. Kalau tidak berguna lagi, kembali boleh dibuang. Al-Quran tidak mengizinkan yang demikian. Inilah disebut dengan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yang ketujuh, wa'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Selalulah mengajak kepada yang ma'ruf dan menghindarkan daripada yang munkar. Oleh karena itu, manakala tujuh akhlak ini kita lakukan, bertakwa kepada Allah. Kedua, selalu
berpegang teguh kepada Allah. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah. Yang keempat, selalu melakukan hubungan yang baik dengan Allah dan dengan masyarakat. Yang kelima, melakukan dakwah kepada kebaikan. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar. Maka yang ketujuh, yang terakhir sekali, tidak pernah berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Allah, ulaika humul muflihun. Itulah mereka orang-orang yang menang. Mudah-mudahan khutbah yang panjang ini dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita menjelang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'am wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal hadirun al-muslimun rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa liikhwanina wa liazwajina wa lidhurriyyatina wa liabaina wa liummahatina wa limasyayikhina wa talamizina wa ashabil huquqi alaina wa man ahsana aw asa'a ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا فقيرا أو مسكينا إلا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الرزق والسلامة والصحة والنعمة واصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون ما ظهر منه وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
Istaqimu wa'tadilu Aqimu sufufakum wa tawasu sufuhan. Mari teruskan bacaan dalam bahasa Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام